halo begini, gitu. Dia kata-katanya malah adik tersayang gitu loh. Janganlah kamu merasa begini-begini atau kamu apa pokoknya sebagai nasihat gitu loh, sebagai abang ke adik Iya, yang mungkin Bang dia Naruto, sayangin. eh, mungkin Bang Naruto nggak merasa tersinggung karena Bang Naruto bukan calon teroris, Bang. Mungkin yang calon teroris itu merasa tersinggung atau gimana? Kalau saya juga kurang gitu ngerti. Iya iya iya. Ya, ya. Itu Benar ya aja sih kayaknya ya. yang iya betul betul karena aku kan nggak merasa gimana dan juga gimana kalau misalnya Biasa Denny aja kita mah Siregar ya. itu muslim non muslim, waduh itu bakalan bisa wah bisa hancur Tasikmalaya bukan membara lagi hangus. Oke, itu itu aja sih ya, oke Bang Bang Naruto. Tamparagi, thank you very much for your Thank time. you, thank you. Okay, God bless you. God bless you. Oke, Bang Kalap Basah Malam. Kalap Basah Malam ini maksudnya. Oke, silakan Bang. Halo, Sore. sore. Iya, kamu salah nyebut nama saya. Saya Apa kalap tuh? kalau bahasa-bahasa malam-malam. Jadi gini, Denny Siregar seorang Muslim. Ya, Dia mempunyai cara pandang wajah Islam yang berbeda dengan yang di Tasik. Jadi sebenarnya Denny Siregar berapologetika sebagai seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Tetapi tradisi tradisi dialektika, tradisi diskusi itu tidak ada di antara mereka. Nah, yang diserang Denny Siregar adalah guru-guru yang jahil tadi yang mengeksploitasi anak-anak tersebut dan bodohnya orang-orang tua mereka yang tidak tahu anaknya menjadi eksploitasi. Nah, jadi lalu mereka menggorengnya seakan-akan Denny Siregar menghina simbol-simbol Islam, yaitu topi kepala anak itu dan bendera-bendera anak itu. Padahal Denny Siregar benar bahwa anak-anak itu tidak mengerti apa topi-topi yang mereka pakai itu dan apa bendera-bendera yang mereka pakai itu. Tuh, jadi anak-anak ini sebenarnya apa ya? Ya benar kata Denny, ini ya ketidaktahuan orang tua dan dieksploitasi oleh guru-guru mereka yang punya ego bahwa menurut mereka Islam tuh harus begini, harus menjadi tuan atas orang lainnya gitu. Jadi seorang penindas. Ya, jadi ya mudah-mudahan aja Denny Siregar bisa lolos dari masalah ini juga. Sayangnya saya itu Denny Siregar tidak memblur wajah-wajah anak itu. Ya. Itu aja. Saya jadi penasaran Bang karena Bapak ngomong begitu tadi, saya jadi penasaran. Ini sebenarnya anak-anak ini orang tuanya tahu gak sih anak-anak ikut begini ya? Oke, kadang-kadang gini juga, ada orang tua yang tidak tahu, memang ada orang tua yang berbagi rasa bangga. Dan begini. Malah bangga anak ikut begini gitu ya? Iya, karena kan ada yang tidak tahu, ada yang ikut berbagi rasa bangga, merasa hebat gitu. Karena kan ada doktrin juga begini, orang-orang tua itu akan masuk surga juga apabila anaknya seperti A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi dia mengarahkan anaknya untuk ke jalan supaya dia masuk surga menurut doktrinnya gitu. Oke. Berbakti kepada agama, itu akan doanya itu akan memberi efek positif untuk pahala yang dibawa mati oleh orang tuanya. Jadi ada doktrinnya seperti itu juga. Jadi menggiring anaknya untuk egonya orang tua juga. Jadi sebenarnya ya menjerumuskan, kalau cara berpikir Denny Siregar ini, anak ini terjerumus kepada tantangan masa depannya. Dia bukan lagi menjadi orang maju, bahkan punya potensi menjadi, ya dia bilang punya potensi menjadi seorang teroris. Ada bibit di situ, ada paham yang intoleran sudah ditanam. Ya. Oke, saya rasa itu biar kawan-kawan yang lain bisa ikut memberi pendapat. Oke, makasih Bang. Selamat sore. Ya. Sore. Silakan Pak Zakar Naik. Halo, silakan Pak Zakar Naik. Ini benar ya Zakarnya naik? Halo, bukan turun ya?
Halo? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mau ngasih pendapat sedikit. Ini Denny Siregar being persecuted for speaking the truth. Jadi dia ini dipersekusi karena udah nyampein yang benar gitu loh. Menurut saya nggak ada yang salah sama omongannya yang di medsosnya itu. Nggak ada yang salah? Nggak ada yang salah. Itu malah kalau menurut saya itu savage next level itu. Buat orang-orang aja yang pintar, yang bisa ngerti. Kalau yang kadrun-kadrun ini, kadrun-kadrun goblok ini, ya pasti dijadiin sebagai bahan, sebagai pintu masuk, entry point buat nyerang gitu loh. Dan kalau kita ngomong gini, ini bukan artinya kita yang Kristen ini, Kristen-Kristen yang dicap sebagai kafirun di minoritas ini, nyari kesempatan buat bikin keruh suasana gitu loh. Karena kita sendiri tahu ada juga dari teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang lain, oke lah, kita bisa bilang mereka sebagai muslim moderat yang pikirannya bagus, sehat, nasionalis. Mereka juga mendukung banget yang dibilangin sama Denny Siregar. Coba kita lihat itu kelakuannya, pola-pola orang-orang ini persis sama kayak yang di Hizbullah sana kan. Itu anak-anak kecil itu dijadiin tameng gitu kan. Jadi nembakin roket dulu ke sebelah. Nanti kalau diserang balik, anak-anak ini dikasih jadi human shield, jadi tameng hidup. Ketika ada korban malah dipersalahkan lagi yang sebelah ini yang menyerang balik gitu kan. Jadi, terus kalau anak-anak ini kena, yang disalahkan adalah yang menyerang tadi. Karena persekusi anak kecil atau apa gitu ya. Iya, dan memang kalau kita lihat ini justru senjata yang efektif banget ya. Jadi mencari bagaimana caranya supaya di dalam posisi jadi mental korban gitu ya. Ya, sebagai korban gitu loh. Sebagai korbannya playing victim gitu loh. Nah, harus ada korban, karena itu justru ada korban itu justru makin bagus ya buat rencana, buat planningnya ini, buat bikin makin hancur. Ya. Nah, dan kalau kita bilang orang-orang tuanya nggak tahu, nggak mungkin lah nggak tahu. Dan itu memang benar. Mungkin ada kebanggaan tersendiri ya. Nah, ada juga yang nggak tahu, atau karena mungkin kebanggaan. Oke, kita bisa paham kalau inilah bentuk kecintaan orang-orang tua ini terhadap agamanya Islam. Jadi oke lah, kalau anak-anaknya diminta atau dia sendiri dengan sukarela ngasih, udah kalian ikut aja gitu kan. Kalau alasannya buat apa tadi katanya, bacain ayat Al-Quran buat nenangin suasana, nggak mungkin kayak begitu. Itu alasan yang benar-benar konyol itu. Nah, itu emang konyol itu. Nah, terus satu tanggapan lagi, semoga kepolisian kita tegas ya, karena tadi Zakar Naik juga udah lihat di YouTube itu yang rombongan itu yang ke Polsek Polres buat bikin tuntutan dalam 3 hari atau 1 minggu itu. Kalau Denny Siregar nggak ditangkap, itu bisa kacau itu di Tasik itu, kan? Si Ruslan itu, Ruslan sama gerombolannya itu, polisinya malah kayak di press gitu kan. Kita lihat aja itu di YouTube itu kayak gimana. Untung Pak polisinya sabar. Jadi kita juga masyarakat yang sehat ini ya, kita dukung aja kepolisian gitu kan. Semoga juga makin banyak dukungan lah buat Denny Siregar ini, karena kalau saya pribadi nggak ngelihat dia latarnya Islam atau kita beda agama atau gimana, tapi yang tadi yang saya bilang di awal, dia yang persecuted for speak, dia udah dipersekusi karena udah ngomong yang benar gitu kan. Demo kok bawa anak-anak kecil, ngapain gitu kan. Oke, demikian itu aja dari Zakar Naik. Oke, makasih Zakar Naik. Nanti kapan-kapan turun ya Zakarnya ya, jangan naik terus Pak. Waduh. 70 tahun ini kalau sekali berdiri. Oke Pak. Ya, makasih Pak. Thank you brother. Halo Pak Paul, silakan.
Halo, selamat malam dari Timor. Malam, Halo? Pak. Ya, malam, Pak. Saya bisa dengar. Ya, bagus suaranya, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Melihat hal yang terjadi sekarang terhadap Bung Denny Siregar, saya turut prihatin ya, karena saya cukup mengikuti beliau, karena saya follower beliau juga. Jadi saya cukup mengetahui bagaimana dia begitu frontal saat dia mau articulate ide-idenya di sosial media. Jadi sedikit bisa paham seberapa frontal si Bung Denny ini. Kemudian melihat situasi sekarang, saya berpikir bahwa apa yang dia tulis di sosial media beberapa hari belakangan ini adalah bentuk akumulasi dari pengamatan dia mungkin 10 tahun belakangan ya. Karena kalau kita melihat belakangan itu kayak tindakan intoleransi itu sering terjadi, dan hampir semua tindakan toleransi itu terjadi di daerah-daerah dengan mayoritas agama sebelah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin karena dia prihatin dibanding dengan masa kanak-kanak beliau, karena mungkin saat beliau dia tidak dihadapkan pada situasi untuk harus ke sekolah berbasis agama, kemudian harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak melibatkan anak-anak begitu. Jadi saya rasa dia cukup frontal, tetapi dia mendapat perlawanan yang cukup keras dari mereka-mereka yang cukup fanatik akan agama. Begitu saja, Bung. Halo? Halo. Ya, Pak Paul. Makasih, Pak Paul. Ya, baik. Terima kasih. Halo. Halo. Halo, Taufik. Halo. Ya, halo. Malam. Halo. Halo. Sorry ya. Pendapat saya nih, Pak Baldi. Halo, siapa yang sekarang? Taufik. Halo Pak Taufik. Suaranya ini Pak. Suaranya kurang bagus Pak. Bising sekali Pak. Halo Pak. Suaranya bising sekali. Pak Taufik harus matikan itunya Pak. Supaya nggak feedback, matikan dulu YouTube-nya kali. Jadi bukanya salah satu supaya nggak feedback Pak. Karena noise-nya besar sekali. YouTube-nya udah nggak ada. Oke, Pak, sorry Pak, mesti keluarkan Bapak, soalnya suaranya nggak kedengeran Pak ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Pak Nitema Gulo dulu ya. Habis itu Pak Albert. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Paragi, selamat sore. Sore. Saya kira dengan kejadian yang telah terjadi sekarang, memang sih kasihan anak-anak ini. Sehingga mereka kan menjadi ke depan. Ada masukan-masukan yang memang kurang baik terhadap perkembangan jiwanya ke depan. Boleh aja sebenarnya mungkin, halo? Ya Pak, silakan. Mungkin aja masukan dari Pak Denny biar sebenarnya mungkin positif-positif saja. Hanya barangkali kan caranya terlalu vulgar juga. Itu poin itu untuk saya. Yang kedua menyangkut polisi ya. Sorry Pak. Saya kira jadi menurut Bapak tadi Denny Siregar terlalu vulgar gitu Pak ya? Ya, terlalu cara menyampaikannya barangkali. Okay. Kita setuju aja ada masukan terhadap adik-adik kita itu, tetapi ya caranya mungkin kan dengan tidak secara mass media begini. Kan katanya Pak Denny kan dekat dengan pemerintah. Ya perlu disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah mengevaluasi ya pendidikan di mana saja di seluruh Indonesia termasuk yang pondok pesantren kan. Menurut Bapak, bagian mana Pak yang dianggap terlalu vulgar, Pak?
Tadi saya ikuti waktu membaca Mas Paparagi tanpa ragi. Apakah ucapan iya, betul. Bodoh itu orang tua yang bodoh, orang tua yang tidak bisa mendidik anak apa?